Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Faro TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musafa Adarini Hafizahullah Ta'ala. Dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tanpa terkecuali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Faro TV dan pendengar radio dimanapun berada, kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilai oleh Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amoeba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Buntang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, dan Radio Albina AM Bekasi. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir bersama kita pemateri kita Ustadz Dr. Musafa Adarini Hafizahullah Ta'ala, beliau merupakan pengajar atau dosen di STD Imam Syafi'i Jember. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefalakum Ustadz. Alhamdulillah. Sehat saja. Alhamdulillah khair. Ustaz, mungkin sebagai mukadimah nasihat untuk kita dan pemirsa kita, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, terutama para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali. Sehingga harusnya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kenikmatan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan-kenikmatan yang sekarang masih kita rasakan. Para pemirsa Fatwa TV dan para kaum muslimin dimanapun Anda berada, dalam keadaan seperti sekarang ini di mana pemerintah memberikan anjuran kepada rakyatnya untuk mengisolasi diri masing-masing, ya, isolasi mandiri, saya ingin memberikan nasihat kepada diri ana sendiri khususnya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, ya. Ketika di dalam rumah, ya, maka jadikanlah rumah tersebut sebagai rumah yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai kita mengisi rumah kita dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat seperti inilah, ya, kita berusaha untuk menjadi pemimpin yang baik dalam rumah kita, ya. Saya berbicara sebagai seorang kepala keluarga, ya, yang tadinya banyak keluar rumah, ya, sekarang harus di dalam rumah. Ya, yang tadinya harus bekerja, berangkat kerja ke kantornya misalnya, sekarang, ya, pekerjaan tersebut bisa dikerjakan di rumah, ya. Maka ketika di rumah, ya, jadilah seorang muslim, jadilah kepala keluarga yang baik, ya. Kontrollah anak-anak, ya, dalam sholat-sholat mereka, ya, ajari mereka bagaimana, ya, sholat dengan baik, ya, bagaimana melakukan syariat Islam, ya, sehari-hari. Kemudian untuk menyuntik keimanan kita juga, ya, sering-seringlah untuk tetap melihat kajian-kajian ilmiah. Walaupun hanya melewati media-media yang Allah mudahkan
kepada kita, ya, seperti misalnya WA, ya, atau misalnya di YouTube, ya, ada kajian rutin, ya, maka ikutilah kajian-kajian tersebut. Di Facebook, ya, ada ustadz-ustadz yang men-sharing, ya, kajian-kajiannya. Maka ikutilah kajian-kajian tersebut sebagai ganti kajian offline yang di hari-hari biasa bisa kita lakukan, bisa kita datangi. Karena kalau tidak demikian, maka keimanan semakin hari akan semakin menipis. Dan ini dirasakan oleh banyak kaum muslimin, ya, terutama yang biasanya punya kebiasaan untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah. Banyak dari mereka yang merasa, saya futur Ustadz, saya sekarang tidak punya semangat untuk menjalankan kebaikan, ya. Di antara solusinya adalah dengan tetap menghadiri kajian-kajian ilmiah walaupun hanya secara online, ya. Tetap hadiri kajian-kajian ilmiah tersebut, karena dengan ini kita bisa tetap menjaga keimanan kita, ya, agar keimanan kita tetap terus, ya, meningkat dan meningkat. Kemudian yang terakhir, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini dari umat manusia, ya. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, ya, yang kita panjatkan di rumah-rumah kita bersama anak-anak kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya dan mengangkat musibah ini dari manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan atas nasihatnya. Wa jazaka khairan. Walaupun di rumah tetap merupakan waktu, Ustaz, ya, untuk belajar. Dan ada telepon yang masuk, kita angkat, Ustaz. Kita sapa dulu. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa, di mana? Hamba Allah di Sulawesi Barat. Ya, silakan hamba Allah di Sulawesi Barat. Pertanyaannya apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, Ustaz, mau tanya ini. Apa itu tasawuf dengan sufi, Ustaz? Iya. Tasawuf dengan sufi. Cukup, Bapak? Ya, cuma itu aja, Ustaz. Ya, terima kasih hamba Allah di Sulawesi Barat. Silakan, Ustaz. Baik. Ya, secara global, ya, secara mudahnya, tasawuf itu pemahamannya. Tasawuf itu pemahaman seseorang. Adapun sufi adalah orangnya yang berpemahaman tasawuf. Ya, sufi adalah orang yang berpemahaman tasawuf. Tasawuf itu pemahamannya. Sufi adalah orangnya. Apa yang dimaksud dengan tasawuf? Ya, tasawuf sebenarnya, ya, di masa awal-awal munculnya pemahaman ini, sebenarnya, ya, intinya baik. Ya, intinya ingin mengajak manusia untuk waspada kepada dunia, untuk meninggalkan dunia dan fokus untuk akhirat, ya. Di awal-awal munculnya pemahaman tasawuf ini, ya, pemahaman tasawuf masih lurus. Mereka tidak melakukan, ya, hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Mereka tidak mengada-ngada cara-cara beribadah, ya. Mereka mengajak manusia untuk fokus kepada akhiratnya, tapi tetap sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak ibadah yang sesuai dengan tuntunan. Ya, ini awal-awal tasawuf muncul. Kemudian karena mereka fokus kepada ibadah, akhirnya banyak dari mereka yang menyepelekan masalah menuntut ilmu agama. Dari sinilah tasawuf menjadi jauh dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat ibadah yang tidak dibarengi dengan ilmu agama yang benar, ya, sampai akhirnya dari tasawuf ini muncul ada pemahaman wahdatul wujud, ya. Ada pemahaman hululiyah, ya. Dan ada pemahaman-pemahaman lain, ya. Yang intinya pemahaman tersebut semakin jauh dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini, ya, biasanya tasawuf digunakan untuk menyebut sebuah pemahaman yang
mengajak manusia untuk jauh dari dunia, fokus kepada akhirat, tapi tidak memperhatikan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak orang yang berlebihan di sini. Banyak orang yang berlebih-lebihan di sini. Sehingga akhirnya terciptalah banyak cara-cara ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terjadi perpecahan setelah itu. Ya, dan ini termasuk di antara ciri-ciri bid'ah atau tuntunan-tuntunan yang tidak sesuai dengan syariat, bisa memecah belah manusia. Makanya setelah berjalannya pemahaman tasawuf ini dan semakin jauh dari tuntunan, maka terpecah-pecah. Ya, ada tariqat-tariqat yang bermacam-macam dan semuanya yaitu berada di bawah pemahaman tasawuf. Ya, ada yang tariqah Naqsyabandiyah, ada yang tariqah Rifa'iyah, ada yang tariqah Qadiriyah, ada tariqah Syadziliyah, dan tariqah-tariqah yang lain. Ya, ini kenapa mereka menamakan diri seperti itu? Karena memang mereka punya cara-cara ibadah yang berbeda-beda. Ya, mereka punya cara ibadah yang berbeda-beda yang mereka buat-buat sendiri. Ya, dan karena keadaan yang demikian, maka apabila ada orang yang mengajak kita kepada tarekat-tarekat tertentu, maka jangan sampai kita ikuti mereka. Dan katakan kepada mereka, kalau tarekatmu itu benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka harusnya tarekatmu itu namanya tarekat Muhammadiyah. Kenapa tidak namanya Nabi kita Muhammad SAW saja? Kenapa harus dinamai dengan nama lain? Itu menunjukkan bahwa tuntunan itu ya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Sudah namai saja tarekat Muhammadiyah dan ambil saja tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, dan itu sudah cukup. Kalau kita melihat ya amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan kita berusaha untuk melakukan semuanya, maka kita tidak akan mampu untuk melakukannya karena saking banyaknya amalan-amalan tersebut. Yang jelas saja kita sudah keberatan, ya, apalagi ya, untuk apa kita cari-cari yang tidak jelas, ya. Maka inilah tasawuf, dan inilah tarekat-tarekat yang dihasilkan oleh pemahaman tasawuf tersebut. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk meninggalkan tarekat-tarekat itu, untuk meninggalkan ajaran-ajaran yang jauh dari tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Fokuslah untuk menjalankan tuntunan Nabi kita. Kalau ada tuntunan yang sampai kepada kita, maka lihatlah apa ada dalilnya. Mana dalilnya? Apakah dalilnya sahih? Apakah pernah diajarkan oleh para ulama di zaman salaf? Pernahkah para sahabat mengerjakannya? Tanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau sudah kita dapatkan jawabannya dengan baik, pernah diajarkan oleh Rasulullah, ada hadisnya yang sahih, pernah diajarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, para ulama salaf juga telah menjelaskan hal tersebut, maka lakukanlah. Kalau tidak ada, maka tinggalkanlah. Ya, sayangi diri kita dan sayangi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa memanfaatkan kehidupan kita ini dengan sebaik mungkin. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Jazakallah khairan. Demikian hamba Allah ya di Sulawesi Barat, semoga bisa dipahami. Ada telepon yang masuk lagi, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, bersama Ibu siapa di mana? Dari Ibu Laili dari Bekasi Ustaz. Ya, silakan Ibu Laili di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz mau tanya, di grup-grup WA itu sekarang itu lagi ada wacana apa ya, zakat fitrah dikeluarkan lebih awal. Itu hukumnya bagaimana? Yang saya tahu kan biasanya kan zakat fitrah itu dibagikan itu ketika menjelang itu ya, apa namanya? Idul Fitri. Iya, sholat Idul Fitri itu. Nah, terus ada wacana seperti apa dibagikan
lebih awal untuk untuk wabah corona saat ini itu bagaimana Iya. Ustaz hukumnya? Ya, cukup Itu Ibu. aja, terima kasih. Nggih, tur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Silakan Ustaz. Zakat fitrah yang telah dijelaskan oleh para ulama kapan waktunya dan bagaimana cara mengeluarkannya dan dengan apa kita berzakat fitrah ya. Siapa yang harus mengeluarkan, siapa yang berhak menerima sudah dijelaskan oleh para ulama dengan sangat rinci ya. Tentang waktu zakat fitrah ya, maka waktu yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW adalah waktu yang paling afdal adalah saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan ya, ketika masuknya bulan Syawal sampai akan menjalankan salat Id. Itu waktu yang paling afdal ya, dari mulai masuknya bulan Syawal, yaitu dengan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan ya, sampai sebelum salat Id. Itu waktu yang paling afdal. Tapi karena waktu ini waktu yang ya relatif sangat singkat ya, maka Islam memberikan keringanan untuk mendahulukan atau untuk memajukan waktunya sampai 3 hari sebelum bulan Syawal. Sampai 3 hari sebelum bulan Syawal. Apabila bilangan bulan Ramadan 30 hari, maka kita diberikan keringanan untuk bisa mengeluarkan zakat fitrah itu di hari ke-12, di hari ke-28, hari 29 dan hari 30. Apabila bilangan bulan Ramadannya itu 29 hari, berarti 27, 28, 29. Ya, ini maksimal. 3 hari sebelum bulan Syawal. Tapi bolehkah sebelum itu? Yang saya tahu tidak boleh. Yang saya tahu zakat fitrah ini berhubungan dengan Idul Fitri. Ya, zakat fitri itu berhubungan dengan Idul Fitri, sehingga tidak boleh diajukan. Ya, tidak boleh diajukan dari waktu yang sudah dijelaskan oleh para ulama tersebut sesuai dengan dalil-dalilnya. Yang boleh diajukan waktunya adalah zakat mal. Ya, yang boleh diajukan waktunya adalah zakat, ya selain zakat mal boleh diajukan waktunya. Misalnya, ya harusnya dikeluarkan ya bulan Syawal karena haulnya di bulan Syawal, boleh dikeluarkan sebelum itu. Boleh dikeluarkan sebelum itu. Kalau misalnya dia ingin mengeluarkan zakat 2 tahun, ya tahun ini dan tahun setelahnya, dibolehkan. Tahun ini dan tahun setelahnya. Misalnya setiap tahun dia biasanya zakatnya misalnya 100 juta. Maka bisa diajukan yang 100 juta ke depan. Berarti tahun ini dia mengeluarkan zakat misalnya 200 juta. 100 juta untuk tahun ini, 100 jutanya lagi untuk yang tahun depan. Kemudian ketika tahun depan sampai waktu untuk berzakat, maka dia menghitung kembali hartanya. Apabila memang ya kewajiban zakatnya masih 100 juta, maka sudah cukup dari yang dia keluarkan setahun sebelumnya. Tapi kalau misalnya di tahun berikutnya ternyata kewajiban zakat dia 110 juta, maka dia tinggal mengeluarkan kekurangannya saja 10 juta itu. Ya, bisa difahami ya. Jadi kalau kita ingin mengajukan zakat kita, maka ajukan zakat malnya. Ajukan zakat mal, ya. Zakat harta. Adapun zakat fitrah maka ya tidak bisa diajukan. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ada telepon yang masuk lagi, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Bersama siapa, di mana? Saya Ibu Kana dari Aceh Tengah. Ya, silakan Ibu. Silakan. Mau tanya Pak Ustadz, Ya, silakan. gimana hukumnya haji badal? So, bolehkah seorang anak menghajikan orang tua yang sudah meninggal? Baik, anaknya sudah haji? Belum. Ya. Cukup Ibu. Boleh satu lagi Pak Ustadz? Ya, Ya, silakan. silakan Ibu. Menyambung pertanyaan yang barusan, apakah
orang miskin itu yang sangat miskin wajib juga membayar zakat fitrah. Ya, cukup Ibu. Cukup. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama, bolehkah seorang anak yang belum haji ya berhaji untuk ayahnya atau untuk orang tuanya, mungkin untuk ibunya atau mungkin untuk ayahnya yang sudah meninggal misalnya? Kita katakan tidak boleh, ya, walaupun anaknya. Karena di antara syarat ya menghajikan orang lain ya itu adalah dia harus sudah berhaji dahulu. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada salah seorang sahabatnya mengatakan bahwa dia berhaji untuk syubrumah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dia, siapakah syubrumah itu? Dia mengatakan, akhun li au qaribun li. Dia adalah saudaraku, atau dia mengatakan dia kerabatku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang ini, sudahkah kamu berhaji untuk dirimu? Maka orang tersebut mengatakan belum. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, haji untuk dirimu dahulu. Kemudian setelah itu silahkan berhaji untuk syubrumah itu. Ya, makanya para ulama ya mengatakan bahwa termasuk di antara syarat menghajikan orang lain, ya, orang yang menghajikannya harus sudah berhaji dahulu. Dan tidak disyaratkan harus anaknya. Ya, menghajikan orang lain tidak disyaratkan yang menghajikan harus anaknya, bisa orang lain. Kalau misalnya uang yang ada hanya cukup untuk menghajikan orang tuanya, ya, maka cari orang yang tidak membutuhkan haji dahulu, ya, cari orang yang sudah berhaji, yang mau membatalkan haji orang tersebut. Ya, di sini seperti ini solusinya. Kalau ingin anaknya menghajikan orang tuanya, maka anaknya harus berhaji dahulu. Kemudian dia pulang karena setahun haji cuma sekali. Kemudian setelah itu berhaji lagi. Dan ini sangat sulit untuk di Indonesia ya. Apalagi kalau dikatakan bahwa haji di sini itu harus nunggu sampai 20 tahun, bahkan lebih dari 20 tahun. Ya, ini akan sangat sulit karena dia daftar nunggu 20 tahun untuk dirinya. Kemudian setelah itu dia daftar lagi mau haji untuk orang tuanya, nunggu 20 tahun lagi, menjadi sangat sulit ya. Maka solusinya adalah meminta orang lain yang sudah haji untuk berangkat menghajikan orang tuanya tersebut ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang orang yang miskin, apakah dia wajib untuk berzakat fitrah? Kita katakan yang wajib berzakat fitri atau zakat fitrah adalah orang yang punya kelebihan makanan untuk hari rayanya. Orang yang punya kelebihan makanan untuk hari rayanya. Sehari di hari raya yaitu tanggal 1 ya. Orang yang demikian walaupun dia tergolong miskin dan dia berhak mendapatkan zakat fitrah atau zakat fitri, dia juga diwajibkan untuk zakat fitri. Ya, karena kewajiban zakat fitri ini tidak berhubungan dengan orang kaya. Tidak berhubungan dengan orang yang disebut kaya, tidak, tapi berhubungan dengan orang yang mempunyai kelebihan makanan ya di hari raya tersebut. Apa maksudnya kelebihan makanan? Dia punya makanan di hari raya itu dan masih ada lebih. Ya, masih ada lebih dari makanan dia di hari raya itu. Maka dia wajib untuk berzakat fitri, ya. Zakat fitri ini ada yang mengatakan ini mimbabi syukri ni'am, ya. Ini suatu amalan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena telah berpuasa di bulan Ramadan, menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan ini nikmat yang sangat besar. Maka ada ibadah untuk menampakkan syukur tersebut, yaitu menjadi zakat fitri. Ada yang mengatakan ini berhubungan dengan adanya badan kita, makanya ada yang menyebut zakat fitrah. Badan kita ini perlu zakati, zakatnya zakat fitrah itu. Makanya selama ada badan dan punya kelebihan makanan,
maka ketika itu dia berzakat. Ya, maka zakat fitrah ini tidak berhubungan dengan orang yang kaya dalam pengertian umum, ya, yang kaya, yang punya kelebihan harta yang melimpah, ya. Tidak khusus bagi mereka yang hartanya mencapai nisab, tidak, ya, tapi cukup bagi orang-orang yang dia punya kelebihan makanan, ya, untuk hari rayanya. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Masya Allah, sudah ada telepon yang masuk lagi, saat kita angkat dulu. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dengan Pak Suwardi di Palembang, Pak. Ya, silakan Pak Suwardi di Palembang. Silakan pertanyaan Bapak. Ya, pertanyaannya mau nanyakan ini, Ustaz. Gimana hukumnya kalau kita menghadiri yaitu resepsi pernikahan famili kita, dan kebetulan untuk resepsi tersebut yaitu pindah agama dengan agama yang lain gitu, Ustaz. Gimana, apakah boleh kita menghadiri, apakah tidak boleh, Ustaz? Acara pernikahannya ada ritual-ritual agama mereka tidak? Gimana? Ada ritual-ritual agama mereka tidak dalam acara pernikahan itu? Atau hanya berkumpul makan-makan saja? Gimana kita untuk menghadiri acara tersebut, boleh apa enggak hukumnya? Iya, acaranya bagaimana? Acaranya ada ritual-ritual agama mereka? Nah, soalnya kan ada ritual tertentu itu. Ya, intinya ya saya jawab secara global saja, karena pertanyaannya global. Ya, cukup. Ada, ya, ritual-ritualnya itu ada. Ya. Baik. Ya. Cukup Bapak. Ya, terima kasih Bapak Suwardi di Palembang. Ya, hukum menghadiri acara pernikahan dari orang-orang yang di luar agama Islam, ya, apabila ada ritual-ritual agama mereka, maka jelas tidak boleh. Ya, jelas tidak boleh, karena dengan menghadirinya berarti kita ada langkah membantu suksesnya acara mereka, padahal acara tersebut adalah acara kemaksiatan. Ya, para ulama dari zaman dahulu sudah menjelaskan apabila dalam acara tersebut ada kemaksiatan, kita tidak mampu mengingkarinya, maka kita tidak boleh datang ke tempat tersebut. Ya, apalagi ini ada ritual agama mereka yang jelas itu merupakan tindakan kesyirikan, tindakan kekufuran, ya, apabila hal-hal tersebut berkaitan dengan agama mereka. Maka jelas seperti ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya acaranya hanya acara makan-makan saja, dan di dalam acara tersebut ya makanan-makanannya juga bukan ya makanan sembelihan, karena takutnya kalau makanan sembelihan nanti disembelih untuk sesuatu yang misalnya dikhawatirkan ada kesyirikan di dalamnya, maka ketika itu kita jauhi makanan-makanan yang berupa sembelihan. Kita makan makanan yang tidak ada sembelihannya kalau bisa, ya. Mungkin ngambil minuman saja. Ya, seperti itu tidak ada masalah, ya, karena kalau tidak ada ritual agama mereka. Kalau misalnya kita melihat ada kerabat kita yang pindah agama, kemudian dengan tidak menghadirinya bisa menjadikan dia terpukul, kemudian akhirnya nantinya dia akan ya terganggu dengan keadaan itu dan berpikir ulang untuk tetap terus berada di agama tersebut, maka lakukan itu agar dia bisa kembali ke agama Islam, ya. Dan ini termasuk di antara dakwah, termasuk di antara cara kita berdakwah, ya, dengan cara seperti itu. Kalau misalnya ketidakdatangan kita, ketidakhadiran kita di acara tersebut bisa ya memukul hatinya dan akhirnya dia bisa kembali kepada agama Islam, maka jangan datangi acara itu. Tapi kalau misalnya ketidakhadiran kita menjadikan dia semakin jauh, ya, kita menjadi semakin tidak bisa mendakwahi dia untuk kembali kepada agama Islam, maka ya mungkin bisa diusahakan untuk mendatangi acara pernikahan dia apabila tidak ada ritual-ritual agama dia.
ya, atau mungkin kita mendatangi dia untuk mendakwahi dia, untuk melunakkan hati dia di selain hari itu. Di selain hari itu, mungkin di hari itu kita menyampaikan bahwa kita punya uzur, punya uzur, tidak bisa hadir di acara tersebut, tapi bisa hadir di waktu yang lain yang tidak ada acara-acara seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, monggo minum dulu Ustaz. Jazakallah. Ya, pemirsa Follow TV dimanapun Anda berada, bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung, kita ajak kembali untuk menghubungi di nomor 0331 544 6087. Tape dan telepon yang masuk lagi Ustaz, kita sapa dulu. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak siapa di mana? Samsudin dari Bangka Belitung. Ya, silakan Pak Samsudin di Bangka Belitung. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini. Itu di sini kan sekarang ini kan musim corona ini, Jumatannya nggak boleh. Apakah boleh itu diganti sama zuhur? Iya. Dan yang keduanya itu rencananya buat terawehan itu tidak boleh di masjid, di rumah saja. Seandainya kita tarawih itu, kita kan nggak banyak hafal ayat-ayatnya kan. Kalau ayat-ayat itu saja kita baca, boleh nggak? Iya. Ya, cukup Bapak? Sudah cukup. Ya, terima kasih Pak Samsudin di Bangka Belitung. Ya, silakan Ustaz. Iya. Dalam masalah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, ya, atau meninggalkan sholat Jumat di masjid, ya, ini kalau ada uzur maka tidak ada masalah. Kalau ada uzur maka tidak ada masalah, ya. Dan agama Islam adalah agama yang pada asalnya mudah. Dan apabila kemudahan yang diberikan oleh Islam ini pada keadaan tertentu menjadi sulit juga, maka Islam memberikan kemudahan tambahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini ya suatu yang sulit. Yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum. Allah menginginkan agar kalian itu ringan. Ya. Ini Islam dari asalnya demikian. Jadi ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan itu mudah diterapkan dalam kehidupan kita. Yang mudah ini apabila dalam keadaan tertentu menjadi sulit, maka akan diberikan kemudahan tambahan. Ya. Makanya ketika ada hujan, kita tidak diwajibkan untuk pergi ke masjid. Ketika ada hujan, kita tidak diwajibkan untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Karena apa? Karena sholat berjamaah ke masjid yang tadinya asalnya mudah, dalam keadaan hujan, sholat berjamaah menjadi berat. Dan kata para ulama, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ya, sesuatu yang menyulitkan itu mendatangkan kemudahan. Makanya ya ada uzur-uzur yang memang menggugurkan kewajiban sholat berjamaah. Dan bahaya hujan itu lebih ringan daripada bahaya tersebarnya wabah dalam sebuah masyarakat. Hujan, ya, kalau misalnya turun hujan, kita masih bisa membawa payung. Tapi itu pun dijadikan oleh syariat sebagai uzur untuk tidak menghadiri jamaah di masjid. Apalagi tersebarnya wabah ya di sebuah masyarakat. Maka apabila seseorang ya meninggalkan sholat berjamaah di masjid karena khawatir tertular virus corona atau khawatir menularkan virus corona ini kepada orang lain secara tidak sengaja, maka hal ini dibolehkan. Ya, hal ini dibolehkan. Bahkan mungkin itu yang paling afdal saat ini. Bahkan mungkin itu yang lebih afdal saat ini. Lebih afdal tidak sholat di masjid. Ya, kenapa? Karena Islam memberikan keringanan itu. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu.
kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang apabila keringanan-keringanan yang Allah berikan diambil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senang ya apabila hukum-hukum asal dalam syariat Islam itu dilakukan dengan baik. Ketika hukum asalnya ya dilakukan dalam keadaan normal, Allah Subhanahu wa taala senang dengan keadaan itu. Senang dengan orang yang demikian. Pada keadaan-keadaan yang sulit, Allah memberikan keringanan, maka Allah senang kepada orang-orang yang mengambil keringanan tersebut. Makanya ya bisa dikatakan bahwa di saat-saat demikian, sholat di rumah-rumah itu bisa lebih afdal daripada sholat di masjid-masjid yang menjadikan mudahnya tersebarnya wabah corona ini. Sholat Jumat juga demikian. Ya, semua yang menggugurkan sholat jamaah ya bisa menggugurkan sholat Jumat. Ya, adapun hadis yang mengatakan ya ancaman kepada orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah, maka di dalam hadis-hadis tersebut ada kait-kait, ada batasan-batasannya. Siapa yang meninggalkan sholat jamaah karena menyepelekannya, karena meremehkannya, karena malas, ya, tanpa ada uzur, ada batasan-batasan seperti itu menunjukkan bahwa itu khusus bagi mereka yang punya sifat-sifat yang seperti itu. Dia meremehkan, tidak ada uzur, dia menyepelekan. Ya, orang-orang yang seperti itulah yang mendapatkan ancaman. Sedangkan orang-orang yang meninggalkan sholat Jum'ah karena adanya uzur, maka tidak masuk dalam ancaman ini. Musafir, kalau ada orang yang musafir, dia punya hak untuk tidak sholat Jum'ah. Kalau misalnya ya di Jumat ini dia musafir, di Jumat berikutnya dia musafir lagi, di Jumat berikutnya dia musafir lagi, maka dia tidak masalah meninggalkan sholat Jum'ah karena ada uzur safar, walaupun 3 kali berturut-turut. Tidak ada masalah karena dia punya uzur untuk meninggalkan sholat Jum'ah, kemudian menggantinya dengan sholat duhur. Begitu pula orang-orang di zaman kita ini, ya di hari-hari ini, yang mereka takut terpapar virus corona atau khawatir menyebarkan virus tersebut, tanpa dia sadari, dia dibolehkan untuk sholat di rumah. Ya, dia dibolehkan untuk meninggalkan sholat Jum'ah sekalipun dan sholat duhur di rumah. Ya, dan itu dia lakukan bukan karena meremehkan sholat Jum'ah, bukan. Tapi dia lakukan tersebut karena uzur. Ya, hujan saja bisa menggugurkan wajibnya sholat Jum'ah di masjid. Hujan saja bisa menggugurkan wajibnya sholat jamaah di masjid. Bagaimana dengan takut atau kekhawatiran kita terpapar virus corona yang sangat cepat penularannya ini? Ya, jangankan hujan, ya, ada yang lebih ringan dari itu. Apabila ada hidangan makanan sudah disiapkan di depan kita, kemudian kita mendengar ada suara iqamah di masjid, kata Rasulullah SAW, ya, lebih baik mendahulukan makanannya, walaupun akhirnya nanti sholat berjamaah di masjid habis dan kita belum selesai makan. Ya, ini kenapa demikian? Ya, karena ketika seseorang mendahulukan sholatnya dahulu, maka kekhusyuannya akan banyak terganggu, karena terngiang-ngiang di pikiran dia makanan yang sudah dihidangkan tadi. Maka syariat lebih memilih untuk memberikan keringanan kepada orang-orang yang demikian. Bagaimana dengan orang yang khawatir terpapar virus atau khawatir menyebarkan virus kepada orang lain tanpa dia sadari? Kekhawatiran tersebut jelas akan mengganggu kekhusyuan seseorang. Coba orang-orang yang normal, ya, di zaman-zaman ini, di hari-hari seperti ini, pergi ke masjid, kemudian dekat dengan orang lain. Dia punya kekhawatiran, mungkin orang yang di sampingnya membawa virus dan dia tidak sadari. Atau mungkin sebenarnya dia punya virus tapi dia tidak punya gejala. Ya, ada kekhawatiran seperti itu. Apalagi kalau ada orang yang batuk, kekhusyuan menjadi sangat terganggu di sini. Maka ya jelas, ya, sholat berjamaah di rumah itu pilihan yang terbaik di zaman ini, di hari-hari ini. Dan saya tidak menyarankan untuk sholat di masjid dengan jarak 1 meter.
sebagaimana banyak dilakukan di beberapa masjid. Ya, ini saya tidak sarankan. Kenapa demikian? Ya, walaupun hal itu ya secara kaidah ya sholatnya sah secara kaidah, dan ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Saya memilih pendapat yang mengatakan itu tetap sah. Cuma hal seperti itu ya tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di dalam syariat kita sudah ada ganti yang lebih baik, ya. Silahkan sholat di rumah, sholat berjamaah di rumah, tetap menjaga shaf rapat, ya, di antara anggota keluarga kita. Ya, makanya harusnya kita memilih pilihan ini dengan tetap menjaga ya kerabatan shaf. Ya, adapun sholat di masjid walaupun ya renggang, tetap saja nanti ada kedekatan. Sebelum kita masuk ke masjid, ya, maka kita akan bersalam-salaman. Kalaupun tidak bersalam-salaman, kita akan sapa menyapa. Kalau kita menjaga jarak terus, kita juga perasaannya tidak enak. Ya. Kemudian ketika wudu, ya jarak antara satu keran dengan keran yang lainnya juga akan berdekatan. Nanti antrian ketika wudu juga seperti itu akan menjadikan orang berdekatan. Kemudian setelah sholat juga demikian. Nanti juga akan terjadi kerumunan. Ya, ketika keluar dari masjid akan terjadi kerumunan. Untuk menjaga physical distancing ini, ya jarak antara satu orang dengan orang yang lain akan sangat sulit. Ya, kita mungkin bisa menjaga jarak antara kita dengan orang lain 1 meter itu di dalam sholat kita, tapi di luar sholat kita justru malah kita meninggalkan hal tersebut. Ya, tidak semua orang bisa disiplin. Ya, makanya ya ana menyarankan ya untuk sholat di rumah masing-masing, sholat berjamaah dengan tetap menjaga shaf yang rapat tersebut itu lebih baik, karena syariat memberikan kita uzur untuk sholat berjamaah di rumah masing-masing. Dan insya Allah ya, kalau kita melakukan sholat berjamaah di rumah masing-masing karena ada uzur, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah tersebut akan memberikan kita pahala sebagaimana kita sholat di masjid. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah. Ada pertanyaan kedua tadi, sholat tarawih. Taib, sholat tarawih. Ketika wabah ini nanti kalau di rumah bagaimana? Oh, iya. Sedangkan dia tidak punya Taib. hafalan. Sholat tarawih di rumah, ya, ketika ada wabah seperti ini juga lebih baik. Lebih baik sholat tarawih di rumah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu di awal-awal Islam sholat tarawihnya di rumah. Sholat tarawih dulu di rumah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat tarawih bersama para sahabatnya di malam pertama. Kemudian di malam kedua juga demikian bersama sahabatnya di masjid. Di malam ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar. Rasulullah sholatnya di mana? Di rumah beliau. Sehingga tidak ada masalah sholat tarawih di rumah. Kalau misalnya bisa sholat tarawih di akhir malam, ya mungkin ya di rumah di akhir malam, cari waktu yang paling yang sangat afdal tersebut, waktu di mana Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia, maka itu adalah yang paling afdal. Tapi di hari-hari biasa ketika ada jamaah sholat tarawih di masjid, maka sholat tarawih yang paling afdal adalah yang dilakukan di masjid-masjid itu dengan berjamaah walaupun di awal waktu, maksudnya setelah sholat isya langsung. Tapi kalau misalnya bisa sholat tarawih di rumah, ya, atau tidak dimungkinkan untuk sholat tarawih di masjid karena takut atau khawatir terpapar virus corona ini, maka yang paling afdal adalah sholat malam di sepertiga malam terakhir, karena itulah waktu yang paling mulia. Wallahu ta'ala alam. Dan suratnya nggak apa-apa diulang-ulang, Ustaz? Taib, surat yang diulang-ulang tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kita mengulang-ulang surat tersebut. Dan itu mungkin pilihan yang paling bagus untuk mereka yang tidak banyak hafalannya. Kemudian ada pilihan yang kedua, membaca dari mushaf. Yang membaca dari mushaf ini juga tidak ada masalah. Kalau misalnya kita ingin membaca dari mushaf, maka ini pilihan yang dibolehkan. Karena ya, ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang dahulu melakukan hal ini, dan tidak ada pengingkaran dari yang lainnya, tidak ada perselisihan dari yang lainnya, sehingga hal itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Pak Samsudin di Bangka Belitung, semoga bisa dipahami. Ada telepon yang masuk lagi saat kita sapa. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Pak Tarmizi dari Bengkalis, Pak. Ya, silakan Pak Tarmizi. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Tanya Pak Ustaz.
mengenai corona ini. Kami khususnya di Kota Duri, di Kabupaten Bengkalis belum ada larangan untuk tidak berjamaah. Nah, kita ragu pula daerah lain dilarang. Bagaimana kami mau apa? Ada ODP, ada PDP. Belum ada, tapi di Pekanbaru nih Ustaz. Di Bengkalisnya belum, di Durinya belum ada. Tapi masjid kami, kita ada keraguan juga dari kawan, katanya kita harus ikut MUI pusat. Sementara MUI di daerah belum ada menginformasikan. Sementara kita ragu juga meninggalkan berjamaah ini Ustaz. Iya, ODP belum ada sama sekali. ODP orang dalam pemantauan. Ada 2 orang ada Ustaz di Masjid Umum Durinya. PDP pasien dalam pemantauan ada? Ada 2 orang Ustaz. Yang ODP berapa orang? 2 orang Ustaz, 2. Ini saya tanya ODP, PDP ada yang positif. Orang yang dalam pemantauan, saya bertanya kemarin kepada pihak rumah sakit ada 2 orang. Ya. Yang positif belum ada? Udah kemarin, tapi dibawa ke Pekanbaru Ustaz, enggak di sini apanya. Di Pekanbaru apanya. Taib, kalau keadaannya demikian lebih baik sholat di rumah. Oh, di rumah Ustaz ya? Lebih baik sholat di rumah karena seringkali orang ya terpapar virus ini tapi dia tidak merasa. Oh gitu Ustaz. Ya, misalkan secara penelitian ya ada yang tidak merasa itu lebih banyak daripada yang merasakan ya gejala-gejalanya. Ada orang tuh batuk sebelah, kita khawatir, kita pun khawatir juga, jadi menjaga jarak seperti itu. Iya, ya, yang saya sebutkan tadi, kekhawatiran terpapar itu apabila ada dalam sholat kita akan merusak kekhusyuan sholat kita, akan sangat mengganggu kekhusyuan sholat kita. Maka lebih baik kita sholat khusyuk di rumah kita. Ya. Insyaallah, Ustaz, ya. Jadi lebih baik di rumah Ustaz ya. Ya. Ayolah, Ya. Ustaz Jazakallahu Ya, terima kasih Pak Tirmizi di Duri. Tapi Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Pak Tirmizi yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi kita bacakan soal yang masuk dari media sosial dari Ibu Fatimah di Banyuwangi, Ustaz. Ya. Mau tanya Ustaz, ibu saya sakit stroke, separuh badan nggak bisa bergerak dan dimandikan 1 kali sehari. Bolehkah beliau kalau mau sholat tayamum atau harus diusap pakai air, Ustaz? Ya. Dan bolehkah sholatnya di jamak juga, Ustaz? Iya. Kalau misalnya orang yang seperti ini tidak mampu untuk ke toilet ya dan dia juga sangat susah untuk berusaha wudhu ya, dan tidak ada yang membantu dia untuk berwudhu, maka ketika itu dia gugur kewajiban dia untuk berwudhu, dia beralih kepada tayamum. Tapi lihat syarat-syaratnya sangat ketat ya, karena sebenarnya ada air ya, sekarang dia tidak mampu menggunakan air tersebut ya, dia tidak mampu untuk berwudu sendiri karena dia stroke ya, biasanya lemah. Kemudian yang kedua, tidak ada orang yang membantu dia untuk berwudu, dia tunggu-tunggu tidak ada ya. Ketika itu dia khawatir, misalnya khawatir keluar waktu, maka sudah ya tayamum saja. Kalau bisa ya masih bisa menggunakan air, maka dia wajib menggunakan air. Misalnya ya, dia tidak mampu ke toilet, tidak mampu untuk mengambil air, tapi dia bisa minta untuk disediakan ya semprotan air ya, yang menjadikan dia bisa membasahi anggota-anggota wudunya. Maka di sini dia masih punya kewajiban untuk berusaha seperti itu. Atau misalnya ada pembantu yang bisa ya membantu wudunya orang tersebut, maka dia tunggu pembantu tersebut, tunggu orang yang membantu dia untuk berwudu, walaupun dengan menjamak sholat, ya mengumpulkan 2 sholat dalam 1 waktu. Misalnya apabila orang yang bisa membantu dia berwudu itu datangnya zuhur ya, dan datangnya maghrib, ya sudah, dia ketika zuhur minta diwudui, minta untuk wudu. Setelah wudu, sholat zuhur 4 rakaat ya sesuai kemampuan dia, dan sholat asar 4 rakaat dengan dijamak. Kemudian di waktu maghrib juga demikian. Atau misalnya datangnya orang tersebut di waktu isya, ya datangnya di waktu zuhur sama waktu isya, sudah waktu isya saja dia berwudu, kemudian sholat maghrib dan sholat isya dengan cara dijamak takhir. Yang zuhur sama asar dijamak takdim, yang maghrib sama isya dijamak takhir.
ya menyesuaikan datangnya orang yang bisa membantu wudunya tersebut. Kalau masih bisa seperti ini, dia tidak boleh tayamum. Ya kadang-kadang Ustadz datangnya sore, ya kemudian sampai maghrib Ustadz. Sudah, berarti zuhur sama asarnya jamak takhir. Kemudian maghrib sama isyanya jamak takdim. Kemudian sholat subuhnya, ya dia ya berwudu, ya minta untuk diwudukan lagi untuk sholat subuhnya. Ya, kalau masih bisa seperti ini, maka itu yang dilakukan. Dan ketika diwudukan orang lain, ya juga bisa dengan semprotan air. Ya, banyak orang yang tidak memikirkan hal ini. Harus wudu itu harus ada airnya di ember, tidak harus seperti itu. Ya, yang penting air bisa untuk membasuh anggota-anggota wudu itu sudah cukup. Ya, apalagi untuk orang-orang yang punya uzur yang sangat berat seperti ini, ya dia stroke dan sulit untuk menggerakkan anggota tubuh ketika stroke, apalagi harus ke toilet akan sangat susah. Ya makanya sediakan semprotan untuk membasahi anggota-anggota wudu, ya, sehingga bisa wudu dengan cara yang lebih ringan. Ya wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Dan ada telepon yang masuk lagi dan merupakan penelpon terakhir. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa, di mana? Dari Abu Rafiq, Ustaz, dari Bukit Tinggi. Ya, Abu Rafiq. Silakan Bapak. Mau nanya ini Ustaz, saya ada baca hadis dari Rasulullah. Cuman saya ragu nih ini hadisnya sahih atau enggak Ustaz. Terlihat hadisnya kayak gini Ustaz, barang siapa yang memberitahukan berita datangnya bulan Sya'ban kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Yang mau saya tanya itu hadisnya sahih? Hadisnya tidak sahih. Ya. Hadisnya lemah, ya. Hadisnya ma'ruf, ya, diketahui oleh para ulama bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum atau sandaran kepercayaan. Ya. Oh, cukup Bapak? Ya, hadisnya lemah Ustaz. Ya. Udah itu aja Ustaz. Makasih. Ya, barakallah. Terima kasih Abu Rafiq di Bukit Tinggi. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya dan merupakan penelpon terakhir Ustaz. Tanpa terasa saja. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara kita dan kita ucapkan jazakallah khairan atas waktunya, atas ilmunya, semoga bermanfaat. Dan kita tentunya mohon maaf kepada pemirsa yang belum bisa kita angkat teleponnya dan belum kita bisa jawab pertanyaannya. Semoga kita bisa kembali bertemu di pertemuan berikutnya. Jazakallah khairan Ustaz. Mungkin sebagai penutup nasihat kembali untuk kita, Mas Ade Ustaz. Ustaz. Iya. Taib, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, ya. Sungguh merupakan kenikmatan yang sangat besar, ya. Yang sering baru kita sadari ketika kenikmatan tersebut hilang, ya. Di hari-hari di mana wabah corona ini menyebar, kita menjadi sulit untuk mengadakan kajian-kajian ilmiah. Dan kita ya terus terang, ya saya sebagai ya pengisi kajian-kajian ilmiah juga merasakan adanya sesuatu yang berbeda. Ternyata ya kajian-kajian ilmiah tersebut adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, ya manfaatnya sangat luar biasa, pengaruhnya dalam kehidupan kita. Ya, di saat-saat seperti inilah ketika kita sudah tidak mampu lagi untuk mengadakan perkumpulan-perkumpulan kajian yang besar, ya kita baru terasa besarnya nikmat tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dan mengembalikan kenikmatan yang besar tersebut kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan atas waktunya dan ilmunya juga. Masyaallah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, kita mohon maaf atas pertanyaan belum bisa kita jawab dan belum kita bisa angkat teleponnya. Semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Dan terus saksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk kegiatan atau informasi Fatwa TV dan Dewan Fatwa bisa dikunjungi website www.dewanfatwa.com. Dan terima kasih kepada radio yang merelay pada kesempatan ini dan juga kepada pemirsa semua. Syukron wa jazakumullah khairan atas kebersamaan dan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang